Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kita bersyukur atas kebaikan dan anugerah Tuhan. Kita kembali bersama-sama mendengarkan renungan harian Voice Note Resort GKI Puruk Jahu pada hari ini tanggal 21 November tahun 2023. Sebelum kita membuka, membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita meminta pertolongan Tuhan untuk menerangkan kita hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap firman yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersyukur atas kebaikan dan anugerah Allah yang begitu luar biasa di sepanjang kehidupan kami. Pada saat dan hari ini Tuhan, kami akan memulai aktivitas dan rutinitas kami. Biarlah kami dituntun dan dibimbing dengan kuasa dan firman pada saat dan hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dalam kitab Perjanjian Lama, Zakaria pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam, dengan perikop penglihatan ketiga seorang yang memegang tali ukuran. Ayat yang pertama, aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya, yang diberi perintah, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu, demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini berbicara penglihatan ketiga seorang yang memegang tali ukuran. Pada saat itu orang Yahuda sedang bergumul tentang rencana untuk membangun bait Allah dan membangun tembok Yerusalem. Pada saat itulah Nabi Zakaria mendapat suatu penglihatan yang berasal daripada Allah mengenai orang yang membawa tali pengukur yang hendak mengukur panjang dan lebarnya sebuah kota Yerusalem. Sebenarnya apa yang ingin diukur oleh orang itu? Buat apa dia mengukur keliling Yerusalem? Apakah dia hendak membangun sesuatu di atas tanah Israel sehingga perlu pengukurannya? Kejutan ini pun muncul. Malaikat Tuhan menyerukan bahwa Yerusalem akan tetap seperti padang yang terbuka karena banyaknya manusia dan hewan di sana. Dapat kita melihat pada ayat yang keempat. Gambaran ini menggambarkan tentang kota Yerusalem yang terbuka dan begitu luas sehingga manusia tidak akan sanggup membangun tembok untuk mengintarinya. Dengan kata lain, tali pengukur itu sudah tidak mampu lagi untuk mengukur seluruh Yerusalem lagi. Tali ukur itu pun tidak akan mampu lagi untuk menghitung luas dan lebarnya bait Allah yang sedang dibangun. Jika tembok tidak bisa dibangun, lalu bagaimana melindungi kota yang sangat luas itu? Jawabannya adalah Tuhan sendirilah yang akan menjadi benteng dan menjadi pengukur di dalamnya. Bahkan Tuhan menyebutkan bahwa dia akan menjadi tembok dan benteng yang berapi di sekeliling kota Yerusalem. Itu berarti lebih kuat lagi daripada tembok yang akan mereka bangun untuk melindungi kota Yerusalem yang biasa dibangun oleh orang-orang Yehuda untuk penduduk Yerusalem. Tuhan ingin mengatakan bahwa segala daya manusia bukanlah perlindungan yang kokoh, yang utuh, yang kekal untuk selamanya. Tapi tembok yang rapat atau benteng yang kokoh itu adalah Allah sendiri. Dan semua itu tidak sebanding dengan penjagaan Tuhan yang hebat, yang luar biasa bagi penduduk Yerusalem ataupun orang-orang Israel yang ada di dalamnya. Hanya di dalam Tuhan sajalah manusia menemukan perlindungan yang sejati, menemukan penjagaan yang begitu luar biasa yang hanya berasal daripada Tuhan
itu sendiri. Namun Tuhan sebagai pelindung utama, kita tidak boleh bergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah pelindung kita pertama, tembok kita pertama, pahlawan kita yang pertama, maka dialah yang akan kita hormati, yang kita percaya, yang kita imani, bahwa dia akan senantiasa menjaga, memelihara, dan menuntun, dan terlebih memberkati akan setiap hidup dan kehidupan kita. Dan melalui firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama untuk tetap lebih mengandalkan Tuhan lagi, dan tetap lebih mempercayakan Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupan kita, bahwa Tuhan yang sendirilah yang akan menjaga kita, yang akan memelihara kita, dan dia sendirilah yang akan disembah, diagungkan dalam setiap kemuliaannya hari lepas hari. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan jemaat yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami boleh menikmati bersama-sama dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan, melalui kuasa dan firman-Mu kami telah mendengarkan itu semua. Ajarkan kami untuk menghormati, tunduk, dan taat melakukan setiap perintah Tuhan dan firman Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan mematraikan firman itu dalam iman pengharapan kami, terlebih-lebih kepercayaan kami, untuk semakin setia dan tetap mengandalkan Tuhan di sepanjang lini kehidupan kami. Kami pun berdoa terkhusus pada saat dan hari ini Tuhan, untuk jemaat Eklesia Puruk Jahu dan juga gereja Kapio Mohatara. Tuhan boleh memberkati mereka dalam setiap pekerjaan, dalam kehidupan mereka, dalam tugas, dalam tanggung jawab mereka, dalam kesehatan mereka, dalam keseharian mereka. Tuhan memberkati mereka semua, terlebih-lebih setiap harapan mereka, dan juga dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan kuatkan, Tuhan teguh, Tuhan bimbing, Tuhan berkati mereka, agar mereka senantiasa selalu mengutamakan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, dan tetap berpengharapan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka, melainkan Tuhan tetap ada bersama-sama mereka, yang selalu menguatkan mereka, memotivasi mereka untuk setia melakukan setiap pekerjaan, tugas tanggung jawab dan kehidupan mereka hari lepas hari. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang terus berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan, yang dalam keraguan-raguan iman Tuhan tolong teguhkan iman mereka, beri harapan, beri penguatan dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Terkhusus jemaat Eklesia Puruk Jahu dan juga gereja Kapio Mohotara, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pendeta, untuk para bikaris, panatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu. Tuhan boleh memberkati dalam setiap pelayanan, dalam setiap tugas tanggung jawab. Berikan hati yang taat, berikan hati yang setia untuk mengabdi, untuk menyerahkan diri untuk Tuhan pakai. Cerahiran dan luar biasa, hikmat dan kebijaksanaan-Mu Engkau nyatakan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat sekawasan Resort Puruk Jahu. Biarlah Tuhan memberkati, menguatkan setiap pengharapan kami bersama-sama dalam kehidupan kami bergereja, dalam kehidupan kami berjemaat, bahkan dalam kehidupan kami bermasyarakat. Kami pun juga berdoa Tuhan, pemimpin daerah Kabupaten Murung Raya, diberkati mereka, agar mereka tetap mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, menjadi pemimpin yang taat dan setia, menyuarakan suara kenabian Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab mereka hari lepas hari. Diberkati juga Tuhan Yesus seluruh pendeta, seluruh bikaris, penatua dan diakon yang Tuhan percayakan untuk melayani sekawasan Resort Puruk Jahu ini juga. Diberkati Tuhan, hikmat, talenta, dan karunia Tuhan memberkati, agar boleh banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang dimenangkan untuk mengenal cahaya terang kemuliaan Tuhan, dan tetap percaya bahwa Tuhanlah
satu-satunya Tuhan dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa, inilah doa dan syafaat kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.